Ini adalah cara untuk menggunakan multi time frame dalam trading saham. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Risida The Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen tutorial saham, teman-teman ya. Dan di tutorial saham ini gue akan membahas tentang yang namanya positioning dalam trading, yang mana nggak jauh-jauh kita berhubungan dengan yang namanya time frame, teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu trading saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian langsung join, dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke tutorial saham, di mana tadi gue udah bilang ya, gue akan bahas tentang positioning trading. Positioning trading ini maksudnya adalah kalian akan bertindak sebagai investor atau sebagai trader, teman-teman ya. Tetapi dalam kali ini ya, gue akan menjelaskan keduanya sebenarnya. Dan kita akan menggunakan bantuan yang namanya time frame ya. Jadi seperti yang kalian tahu teman-teman, trading saham itu nggak luput sama yang namanya time frame, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian trading, ada yang di chartnya itu ya, ada jenjang waktu yang berbeda-beda. Dimulai dari 1 jam mungkin teman-teman ya, kemudian dari 3 jam, kemudian 4 jam, 1 hari, 1 minggu, dan juga 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi itu adalah time frame untuk melihat perwakilan dari candlestick itu berapa lama jangka waktunya, teman-teman ya. Jadi satu candlestick itu merepresentasikan berapa lama. Kalau misalnya time frame-nya itu 30 menit atau 1 jam, berarti satu candlestick itu mewakili representasikan perdagangan harga, perdagangan saham di waktu 1 jam. Seperti itu. Kalau misalnya time frame-nya 1 hari, ya berarti dia mewakili satu candlestick-nya itu perdagangan selama 1 hari. Jadi itu dulu yang perlu kalian tahu. Nah, baik kita secara positioning tradernya ya. Kalau misalnya kita secara style juga kita mau menjadi seorang investor atau value investing ya, kita menggunakan fundamental segala macam dengan jangka waktu pegang saham itu bisa sampai 1 tahun 2 tahun ya, itu juga nggak masalah. Tetap kita bisa menggunakan multi time frame strategi ini, teman-teman ya. Jadi gue mau clearin dulu ya teman-teman ya. Sebaiknya kalau misalnya teman-teman ya, baik yang nanya nih, bang, lebih baik gue trading tuh pakai fundamental apa pakai technical? Nah, lebih baik kita hilangkan dulu ya, itu semua dihilangkan dulu. Saran gue teman-teman, kalian pelajari dua-duanya, karena di dalam saham itu dua-duanya penting ya. Gue sendiri pribadi ya, gue menggunakan keduanya ya. Fundamental gue pakai ya untuk memilih saham yang bagus, dan juga technicalnya itu juga gue pakai untuk entry yang bagus di mana. Oke, jadi kita nggak bisa memisahkan kedua analisa tersebut. Jadi jangan ada kubu-kubuan gitu ya. Lebih baik kita konsentrasi gimana caranya dapat entry yang bagus dan pastinya bisa cuan nantinya. Oke, di sini gue akan lebih spesifik ya teman-teman ya. Gue akan membahas tentang swing trader, teman-teman ya, swing trader. Jadi gue memposisikan diri gue untuk trading ya, karena gue sendiri adalah swing trader, yang mana gue bisa ngehold saham tuh bisa sampai 2 minggu sampai 3 minggu ya. Bahkan kalau misalnya keadaan sekarang itu lebih cepat, bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Oke, tapi standarnya itu 2 minggu sampai 3 minggu. Dan ini sangat bisa menggunakan multi time frame strategi ya. Jadi gimana caranya kita memilih time frame apa yang kita gunakan dalam menganalisa, dan nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Buat yang nanti di value investing teman-teman, atau sebagai investor ya, kita juga bisa menggunakan time frame yang lebih besar tentunya ya, untuk menentukan entry-nya secara teknikal, teman-teman. Jadi nggak usah takut, nanti gue akan jelasin semua. Oke? Nah, seperti biasa teman-teman, gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor, dan ini gue sekarang karena kita bahasnya tips tentang saham, jadi gue menggunakan trading view, teman-teman ya. Jadi buat kalian juga nih teman-teman, kalau yang bingung, bang kalau mau trading saham ada broker yang recommended nggak? Coba kalian cek Ajaib deh, karena Ajaib itu kenapa gue recommended, salah satunya ini ya, dia punya charting toolsnya itu udah connect sama yang namanya si trading view. Jadi gue seneng banget karena ini keren banget. Oke, kalian bisa cek Ajaib di websitenya ajaib.co.id, silahkan dicek. Oke, hari ini kan gue akan bahas tentang tips and trick untuk saham, teman-teman ya, yaitu tentang multi time frame strategi. Oke, kenapa gue bahas ini teman-teman ya? Karena ini berhubungan dengan position trading kita, teman-teman. Positioning ya, bukan position trading ya. Positioning trading kita itu bertindak, ini bisa dipakai kalau misalnya kita bertindak sebagai investor atau position trader ya. Atau juga kita bisa dipakai ini kalau misalnya kita seorang swing trader ya. Jadi kita seorang trader pure, yang mana kita bisa tradingnya itu intraday ya, harian, atau kita tradingnya itu swing ya, seperti saya. Oke.
Jadi ini tidak ada oh ini cuma bisa dipakai cuman sebagai trader doang nih. Enggak ya, sebagai investor juga bisa dipakai. Tetapi beda nanti di time frame-nya aja. Itu pemilihan time frame yang berbeda gitu ya. Nah, yang mesti diperhatikan itu apa sih kalau dalam time frame? Tapi sebelum itu gue mau jelasin dulu teman-teman. Time frame ini apa sih sebenarnya? Jadi gini ya. Time frame ini adalah jendela waktu teman-teman yang membedakan ya, yang membuat ya memperlihatkan perbedaan waktu yang diwakilkan di setiap candle. Oke. Jadi contohnya gini, ini ada di TradingView di sini ya, di sebelah atas ini ya. Kalian tinggal klik ya. Di sini ada time frame banyak banget ya, dari mulai 1 menit sampai ke 1 bulan. Oke. Nah, ini artinya apa sih Bang? Maksudnya 1 menit 1 bulan. Ini kalau misalnya kita ganti, misalnya saya ganti ke 4 jam gitu ya. Nah, ini candle-nya berubah gitu ya, candle di chart ini. Jadi gini, artinya adalah setiap satu batang candle ini itu mewakili 4 jam ya, 4 jam jendela trading atau jendela transaksi kita. Ya, jadi ini mewakili 4 jam transaksi yang ada di bursa. Kalau misalnya ini saya ganti 1 hari ya, berarti ya ini berubah lagi ya. Jadi ini adalah satu candle ini mewakili 1 hari trading ya, 1 hari jam trading kita itu diwakili 1 candle. Jadi ini diwakili 1 hari. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bawah ini ada tanggalannya ya. Ini 20 November ya. Kalau misalnya kita ganti ke sebelah kiri, seret gitu, itu 19 November, 18, 17 dan seterusnya. Jadi ini mewakili 1 hari. Tapi kalau tadi kita ganti ke 4 jam ya, ini mewakilinya tuh. Ini ada 20 November jam 6.00. Terus ini 20 November jam 2.00. Ini 19 November jam 6 lagi, jam 2 lagi, jam 6 lagi, jam 2. Oke, seperti itu dan seterusnya. Ini mungkin 2 dan 6 ini karena ini jamnya tuh ngikutin jam luar teman-teman, bukan jam Indonesia. Kalau jam Indonesia tentunya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore gitu teman-teman ya. Jadi ini mungkin mengikuti jam luar gitu ya. Oke, jadi itulah fungsi dari time frame itu seperti itu ya. Saya jelasin dulu. Itu fungsi dari time frame adalah untuk membedakan di chartnya itu satu candle ini mewakili berapa jam sih atau berapa lama gitu ya untuk waktu tradingnya. Oke, nah kemudian yang kedua, hal kedua yang kalian harus ketahui adalah semua ini time frame teman-teman ya. Ini adalah jangan kalian merasa gini loh. Time frame yang paling benar adalah time frame A atau time frame B atau time frame 1 hari, time frame 4 jam itu time frame paling benar. Salah teman-teman ya. Nggak ada time frame yang paling benar ya. Karena apa? Karena time frame ini itu hanya ilusi teman-teman ya. Kenapa saya bilang ilusi ya? Bukannya ilusi sih sebenarnya, tetapi time frame ini adalah satu kesatuan semua teman-teman ya. Jadi ini nggak ada bedanya sebenarnya. Ini hanya zoom aja teman-teman ya. Jadi misalnya gini 1 bulan, oke? 1 bulan ya. Ini misalnya saya ambil dari sini teman-teman ya. Saya ambil dari sini. Ini saya clear dulu. Oh ya, by the way ini saya pakai contoh di Sido teman-teman sahamnya ya. Oke, ini saya coba ambil, saya gambarin ini 1 bulan seperti ini, seret gitu ya. Saya ambil daerah sini deh, saya kotakin yang warna biru nih seperti ini. Oke. Nah, ketika saya turunin ke time frame 1 hari ya teman-teman. Nah, ini ya, ini tuh tadi yang saya kotakin ini tuh, ini hanya 1 batang candle nih. Yang sebegini banyaknya candle ini kalau di daily ya. Ini ternyata kalau di monthly-nya itu cuma 1 batang nih teman-teman ya. Jadi ini satu candle di monthly itu mewakili 30 batang atau 30 candle di daily. Jadi sebenarnya sama aja. Ini kalau kita gempetin atau kita gabungin semua, ini akan membentuk si 1 bulan ini teman-teman yang candle itu naik seperti ini. Jadi sebenarnya ya, kalau fungsi time frame yang paling clear dan paling make sense buat saya itu adalah dia itu gunanya untuk ngezoom teman-teman ya. Ngezoom dan mencari detail yang lebih detail lagi dari pergerakan candle. Jadi misalnya gini loh. Ini di pergerakan monthly saya nggak bisa ngeliat apa-apa kalau cuma 1 candle. Saya mau melihat di dalam 1 candle ini dia ada momentum apa. Oleh karena itu saya harus kecilkan ke time frame yang lebih kecil untuk mencari namanya momentum. Nah, kalau misalnya saya udah terjun ke lebih kecil, saya bisa lihat nih, oh ternyata di sini ada area demand ya. Nah, area demand ini bisa bertindak sebagai support juga di sini teman-teman, yang mana dia akan memantulkan harga. Itu guna sebenarnya dari time frame. Jadi kalian nggak perlu ribut nih ya, time frame mana yang paling bagus, time frame mana yang bagus. Itu terserah kalian, tergantung apa? Tergantung dari trading style kalian. Kalau misalnya kalian itu seorang trader intraday, ya teman-teman, tradingnya harian, day trade gitu ya, tiap open pagi, jual sore ya. Kalian mungkin bisa pakai time frame itu, yang pertama itu daily ya. Ini time frame untuk time frame besarnya daily ya. Kemudian time frame yang kecilnya atau untuk entry-nya kalian bisa pakai yang 2 atau yang 3 jam gitu ya. 2 jam misalnya di sini ya. Nah, kalian bisa entry-nya menggunakan 2 jam. Untuk apa seperti itu ya? Kalian patokannya tetap di daily ya, tapi untuk mencari momentum ya, kalian turun ke time frame lebih kecil, yaitu di 2 jam untuk melihat yang namanya momentum. Oke. Nah,
itu akan menggiring kita ke poin pentingnya atau ke intinya dari multi time frame strategi ya. Namanya multi time frame strategi berarti menggunakan berbagai banyak atau lebih dari satu time frame gitu ya. Saran saya teman-teman, kalau misalnya kita mau menggunakan multi time frame strategi, kalian pilih 2 ya, minimal 2 ya. Satunya untuk apa? Satunya itu untuk melihat patokan pergerakan secara garis besar atau secara time frame yang lebih besar atau secara market yang lebih luas gitu ya, yang lebih general. Jadi kalian menggunakan time frame yang besar. Oke, itu satu. Yang kedua, itu kalian menggunakan time frame yang lebih kecil, yang mana gunanya itu untuk mencari momentum. Oke. Jadi ingat ya, yang gede itu untuk mencari arah, untuk mencari tren, untuk mencari gambaran yang besar dari market, pergerakan market mau kemana. Tetapi di time frame kecil Anda tidak berbicara tentang itu lagi, tetapi Anda berbicara tentang momentum. Kapan waktu yang tepat untuk entry gitu ya. Nah, ini bisa digunakan berbagai macam style. Itu tadi saya kasih contoh untuk Anda yang intraday. Kalau saya ya, saya seperti saya ini yang swing trade ya. Saya menggunakan time frame besarnya itu 1 minggu, teman-teman ya. Saya menggunakan 1 minggu dan entry-nya saya menggunakan 1 hari. Oke, seperti itu. Atau kadang saya menggunakan 1 bulan ya untuk roadmap-nya, dan kemudian saya entry-nya menggunakan 1 hari gitu ya. Nah, kalau Anda sebagai contohnya investor gitu ya, kalian terus masih ada orang yang bilang kalau misalnya yang fanatik gitu ya dengan value investing, dengan investor ya yang tidak percaya technical analysis, ya itu terserah Anda sih. Cuman menurut saya ya, saya sendiri pun ya tidak mempermasalahkan analisa fundamental atau teknikal yang lebih baik karena saya pakai keduanya gitu. Fungsinya agar kita tahu ya fungsinya itu apa gitu loh. Maksudnya jangan apa sih namanya ya, jangan merendahkan satu teknik tanpa Anda belum mengetahui apa itu fungsinya gitu ya. Saya sih tidak akan merendahkan teknik apapun selama itu bikin cuan ya sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi gini loh, saya kasih poinnya singkat aja ya. Fundamental analisis itu penting. Ya, saya akui fundamental analisis itu penting untuk apa? Untuk mencari saham apa yang bagus ya. Untuk saham apa yang bagus kita pegang. Contohnya, Anda mau hold saham yang mau cari saham yang Anda hold untuk 5 tahun misalnya atau 3 tahun. Nggak mungkin dong Anda mencari perusahaan yang nggak sehat yang nanti tiba-tiba 5 tahun lagi udah hilang kemana gitu kan. Nah, itulah gunanya fundamental. Kalian tahu perusahaan ini sehat, liquidity-nya bagus, board of director-nya itu sehat, kuat, lini bisnisnya itu kuat, dan juga dia punya bisnis tuh grow gitu ya. Jadi ekspansinya tuh bagus, growth-nya bagus, sehingga nanti tendensi untuk harga sahamnya tuh akan naik. Itu Anda pilihnya pakai fundamental gitu ya. Nah, ketika sudah Anda dapat yang namanya sahamnya itu yang fundamentalnya bagus segala macam, baru Anda mau masuk kan, mau entry, mau buy dong. Nah, Anda bingung kan belinya buy-nya di mana? Itulah gunanya technical analysis, brother, gitu ya. Jadi ketika Anda sudah dapat fundamental seperti apa, kemudian kalian bingung masuknya di mana, itulah gunanya itulah gunanya technical analysis gitu ya. Itu gunanya untuk mencari kapan sih best entry kita itu di mana. Di manakah kira-kira nih si smart money atau bandar-bandar yang disebutnya bandar-bandar itu masuk tuh di mana? Bisa dari averaging, bisa dari supply and demand dan lain-lain, unfilled order lah segala macam. Itu bebas ya. Jadi itu gunanya kedua ini saling melengkapi sebenarnya. Nah, untuk investor ya, Anda juga bisa menggunakan multi time frame strategi untuk entry ya. Saya nggak akan panjang-panjang. Yang pertama, Anda time frame yang besarnya bisa pakai 1 bulan, oke, 1 bulan. Atau kalian mau bikin itu terserah ya. Ini berapa bulan terserah, kalian mau bikin 12 bulan ini juga bisa ya teman-teman ya. Nah 12 bulan misalnya seperti ini, 1 tahun ya. Anda melihat melihat time frame yang besar itu menggunakan 1 tahun, oke. Jadi kalau misalnya di BBRI gitu ya contohnya, nah seperti ini ya, Anda melihatnya dalam waktu 1 tahun per tahun atau per 6 bulan gitu ya, per 6 bulan. Ini Anda bisa modif sendiri. Kalau saya sih biasa 1 bulan ya. Kalau misalnya untuk investor juga nggak apa-apa. Nah, 1 bulan ini untuk melihat pergerakan seperti apa sih sahamnya tuh ya. Anda bisa melihat di sini semua. Nah, nanti kalian mau entry-nya kalian bisa menggunakan 1 minggu. Ya, ini investor ini udah cukup banget ya untuk 1 minggu. Jadi, ketika kalian membeli dalam waktu 1 minggu, ini ekspektasinya kalian minimal tuh akan pegang selama 6 bulan gitu ya. Jadi, seperti itu loh. Nah, oke, itu adalah cara pemilihan time frame-nya. Sudah jelas ya. Jadi, time frame yang lebih besar 1, time frame yang lebih kecil 1. Oke. Gunanya apa yang lebih besar? Untuk melihat market secara keseluruhan, yang lebih kecil itu gunanya untuk melihat momentum, oke? Nah, sekarang saya praktekkan, saya contohkan. Apa sih maksudnya, Bang, kalau misalnya untuk melihat melihat pergerakan secara keseluruhan? Oke. Saya balik lagi ke Sido, teman-teman ya. Seperti ini. Ini saya contohin ya. Kalau saya lihatnya di daily, teman-teman ya, di daily gitu ya. Terus saya lihat di sini, oh sahamnya nih udah mulai retrace nih ke bawah nih, kok kayaknya tekanannya ke bawah nih. Ini kayaknya mau turun nih, mau sell nih.
gitu ya. Kayaknya nih sahamnya mau turun, saya mau jual gitu loh. Saya nggak berani beli lagi ketika dia turun di sini, saya nggak mau beli. Tapi ketika Anda ke 1 minggu, Anda lihat apa? Ini harganya masih rally dan ini kecil sekali turunnya. Justru ini saya kotakin area saya beli itu di sini nanti di 740 gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di day orang yang tidak melihat yang gede itu udah sampai sini dia panik, dia nggak mau beli lagi, justru kita malah ngebeli gitu teman-teman ya. Kenapa? Karena di time frame lebih besarnya dia ini masih on point ya, masih on track gitu loh. Ketika dia retrace di sini ke area 730 itu masih sehat sekali ya, dan dia siap untuk naik lagi gitu ya. Jadi itu gunanya. Jadi di time frame lebih besar ini kalian melihat tren secara garis besar seperti apa? Apakah ini masih bullish? Yaitu yang pertama yang kalian lihat. Dan yang kedua ini dia berada di mana harganya? Apakah dia berada di fase koreksinya gitu ya? Atau dia berada di fase rally-nya? Kalau di fase rally-nya kita entry seperti apa? Kalau di fase koreksinya nah kita entry seperti apa? Itu nanti ada di technical analysis yang udah saya sharing di berbagai video banyak sebelumnya, kalian tinggal nonton aja. Cara-cara itu banyak ya teman-teman ya. Jadi saya cuma mau make sure di sini kalian memilih time frame yang benar aja ya. Yang contohnya di sini saya melihat dari weekly dulu, oh ternyata dia masih di sini. Jadi saya bakal tunggu dia harga di 740 sampai di 750-an ya. Nanti baru ketika sudah sampai situ nanti saya turunin ke daily ya. Nanti di daily ini ketika dia masuk ke sini ya 740, kenapa di sini? Karena di sini berbentrokan dengan area demand-nya teman-teman ya. Dan di sini juga ada exponential moving average 200-nya gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang bagus teman-teman. Ini 90 deh. Ya, 90-nya. Exponential moving average 90-nya, dan ini menjadi satu cluster atau satu confluence teman-teman. Di mana nanti tinggal dia ke sini saya mencari momentum. Momentumnya bisa berupa pin bar ya, bisa berupa candle pattern, bisa berupa swing aja, itu juga sudah cukup sebenarnya ya. Jadi bisa berupa false break juga. Ya nanti apapun lah bentuknya ketika dia di sini saya tungguin. Nah, kalau kayak gini ya saya tinggal masukkan saham Sido ini ke watchlist aja seperti itu teman-teman. Jadi itulah cara penggunaan dari kedua time frame itu. Jadi yang pertama saya ulangi, yang pertama itu kalian gunakan yang lebih besar itu untuk melihat market secara general, atau kalian buat roadmapnya ya, kalian tentukan trennya, support resistance majornya di mana. Ketika kalian turun ke time frame lebih kecil yang daily, kalian hanya fokus kepada momentum, oke? Kalian cari di situ ada divergence apa enggak, kalian cari di situ ada candle pattern seperti apa ya, terus supply demandnya di mana, segala macam, stop loss dan segala macam. Exit strategi pun ditentukan di time frame lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian menentukan SL, jangan pakai time frame gede, pakai time frame yang kalian entry nih, yang kecil di daily ya. Kalian baru menentukan stop lossnya di mana, TP-nya di mana. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu aja sih informasi yang mau gua sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat kalian dan bisa berguna buat kalian dalam trading saham kalian teman-teman ya. Sekarang itu aja sih ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang multi time frame strategi teman-teman ya. Semoga apa yang gue jelasin di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya teman-teman, dan kalian juga bisa langsung praktekkan di dalam trading kalian, terutama di trading saham. Dan juga gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading teman-teman, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian bisa langsung join, dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian juga bisa like video ini, bantu like ya teman-teman ya. Dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info yang ada di video ini. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun ya, bisa saham, bisa materi, atau apapun yang kalian ingin saya bahas di video berikutnya. Oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Semoga sekali lagi bermanfaat, dan thank you buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.